Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi di channel SDT Mebel, channel referensi bagi para tukang. Oke ya, jadi di video kali ini saya mau ngebahas sebuah produk yang saya upgrade ya dari workshop saya. Kemarin kan itu saya memakai bench drill atau bor duduk yang kecil tuh ya, yang ukuran 13 mili. Nah, sekarang saya coba ganti nih dengan yang ukuran lebih gede. Ini ukurannya yang 16 mili. Jadi di video kali ini tuh ada dua hal yang akan kita bahas ya. Yang pertama kita akan review itu untuk produknya sendiri. Ini produk yang baru saya upgrade, brandnya ya, dari brandnya. Lalu yang kedua itu nanti kita akan bahas kira-kira untuk woodworking itu cocok nggak sih menggunakan yang 16 mili seperti ini, apa nggak kegedean, apakah dengan yang 13 mili aja udah cukup. Jadi nanti akan sedikit saya simpulkan ya bagaimana kesan saya terhadap produk ini yang tadinya memakai yang 13 mili lalu upgrade ke yang 16 mili. Nah, oke ya, kalau gitu kita langsung aja kembali ke produk yang mau kita bahas ya. Untuk produknya sendiri ini dari brand NLG ya, dengan tipenya adalah BDM16. Jadi dia untuk cak kapasitinya ini udah 16 mm. Lebih gede ya dibanding dengan yang 13 mili, kan cuma 13 tuh. Kalau ini dia asnya bisa sampai 16 mm. Artinya kita bisa menggunakan as mata bor yang lebih gede. Nah, berhubung ini videonya adalah untuk mencari mana yang paling worth it ya dengan bor yang sebelumnya saya pakai. Jadi sedikit banyaknya nanti akan saya bahas juga, akan saya banding-bandingkan antara spek bor 16 mili ini dengan yang 13 mili agar nanti di akhir video bisa kita simpulkan mana kira-kira yang paling cocok. Nah, oke, yang pertama tentunya kita akan bahas dari speknya dulu ya. Dari speknya di sini kita bisa lihat ya, ada brandnya NLG untuk model BDM16, untuk kapasitinya bisa sampai 16 mili, dan untuk wattnya dia itu menggunakan listrik 375 watt. Artinya dia menggunakan dinamo yang lebih besar ketimbang bor 13 mili. Ya, secara tenaga otomatis tentunya akan lebih besar. Secara fitur tentunya teman-teman udah tahu lah ya, untuk bench drill itu ya fiturnya gitu-gitu aja. Tapi jika dibandingkan untuk yang 16 mili dengan yang 13 mili, dia lebih memiliki kemudahan ya untuk pengoperasiannya. Misalkan untuk sistem naik turun base-nya, yang dimana kita itu akan dimudahkan dengan adanya tuas untuk naik turun ini ya. Dia ada gearnya lagi, jadi di sini ada seperti tangga gitu, dia akan naik turun dengan mudah. Yang biasanya kita itu kalau mau ganti mata bor tentunya ini akan kita naik turunkan ya. Kalau kita pakai yang 13 mili itu biasanya kita angkat secara manual ya, tidak otomatis kita putar seperti ini, dan tak jarang itu biasanya kejatuh ke bawah ya waktu ini penguncinya kita kendorin. Kalau ini kita tinggal sesuaikan aja, kita adjust seberapa tingginya sesuaikan dengan mata bor. Habis itu ini kita tinggal kunci di bagian belakangnya. Nah, lalu untuk pembatasan kedalaman turun mata bornya itu juga sangat mudah sekali ya untuk settingannya. Jadi teman-teman itu tinggal setting aja ya. Di sini ada nomor-nomornya mau berapa inci. Misalkan kita mau nurunin mata bornya 1 inci aja. Ini kita set di angka 10, lalu ini kita tinggal kencengin ya. Dan dia akan terbatas ya. Waktu kita turunin dia akan terbatas di angka 10 aja. Nah, lalu fitur berikutnya yang nggak dimiliki oleh bor 13 mili kebanyakan ya, itu untuk base ini, untuk top table-nya, dia itu bisa kita miringkan 45 derajat ataupun berapa derajat yang kita inginkan ya. Itu bisa kita setting melalui pengaturan di bawah sini, itu udah ada derajatnya. Jadi kita bisa ngebor bisa 45 derajat ataupun berapa derajat yang kita inginkan. Lalu kelebihannya lagi itu di kedalaman turun mata bornya, yang biasanya kan kalau yang mata bor 13 mili itu kira-kira berapa ya, saya lupa. Yang jelas dia ini lebih dalam ya, kalau kita perhatikan ini bisa turun sampai 8 inci. Jadi untuk kedalamannya ini jelas ya, untuk kedalaman mata bornya dia lebih unggul ketimbang bor 13 mili. Secara putaran RPM itu menurut saya sama aja ya, mau yang 13 mili mau yang 16 mili itu RPM-nya sama aja. Itu biasanya maksimal di 2800 atau nggak nyampe malah. Dan semua itu bisa kita setting ya. Untuk nyetingnya itu kita tinggal buka aja ini covernya. Nah, teman-teman bisa perhatikan di situ ada pulley dan fan belt-nya ya. Jadi untuk mengatur kecepatannya sesuai kebutuhan kita itu kita bisa lihat tabel yang ada di sini. Nah, teman-teman screenshot aja, teman-teman lihat sendiri, nggak mungkin saya sebutkan satu-satu ya, dan saya juga nggak hafal. Jadi mau speed berapa kita sesuaikan aja dengan belt-nya itu di kolom berapa. Untuk memindah-mindahkan beltnya juga itu tergolong gampang ya, teman-teman tinggal tarik aja tuas yang ada di sini. Oh sorry, tentunya ini harus dikendorin dulu ya. Ini penguncinya. Ini kalau teman-teman kendorin, ini tarik tuasnya, maka motornya akan maju ya. Nah, dan beltnya ini udah bisa kita angkat, dan kalau udah sesuai dengan letaknya yang kita inginkan, ini kita dorong lagi ke belakang seperti ini, baru nanti ini kita kunci kembali.
Nah, oke ya, mungkin itu tadi adalah bahasan kita secara umum ya untuk bor 16 mili yang mau kita bandingkan dengan yang 13 mili. Nah, sekarang kita akan coba bahas produk ini secara khusus ya, secara objektif kita kira-kira apakah saya nyesel, apakah puas dengan produk ini, kira-kira apa aja minusnya. Oke, akan kita bahas ya. Oke, untuk switchnya yang pertama ya. Untuk switchnya itu untuk on off-nya dia ada di sebelah kiri sini, itu yang hijau untuk nyala dan yang merah untuk mematikan. Namun sayangnya di sini dia belum menggunakan magnetic switch ya. Jadi dia itu nggak otomatis terputus, harusnya ketika listriknya terputus. Jadi kalau mati lampu ya dia tetap nyala. Listriknya masuk dia nyala kembali. Nah, lalu kalau kita bahas dari build quality-nya, sebenarnya itu nggak perlu dipertanyakan ya. Untuk semua model bor duduk seperti ini, itu 95% bahannya sudah menggunakan metal semua. Dan teman-teman bisa lihat itu bahan-bahannya kebanyakan dari besi cor-coran ya. Jadi secara build quality ini udah oke sekali lah. Namun sebenarnya yang perlu diperhatikan di samping itu semua ya, yaitu adalah kepresisian mata bornya sendiri. Itu turun naiknya itu lurus nggak antara atas sampai ke bawah. Jangan-jangan dia nanti miring. Sebenarnya untuk kekokohan itu bisa diatur ya. Untuk kekokohannya itu nggak perlu kita masalahkan karena itu bisa kita setting-setting dari mur yang ada di sebelah sini. Itu kalau kita kencengin dia akan semakin kokoh ya, nggak oblak lagi. Tapi masalahnya kebanyakan bor itu kalau kita kencengin dia akan sedikit ya bisa dikatakan melenceng gitu ya. Tapi untuk yang NLG ini setelah saya setting-setting itu syukurnya dia itu setelah saya lihat ya, saya ukur mata bornya itu dari posisi tertinggi sampai posisi terendahnya itu posisi mata bornya tidak bergeser sama sekali. Artinya dia tetap center ya, udah oke lah kalau saya bilang. Nah, namun di sini saya mengalami masalah yang sama ya. Dari dulu itu mulu masalahnya. Dia itu untuk tapaknya ini, untuk bantalannya, base-nya itu tidak sejajar dengan mata bornya. Padahal itu bornya tadi kan udah kita ukur ya, itu udah center, bahkan udah saya ukur dengan tiangnya juga jatuhnya itu rata. Nah, namun di sini untuk base-nya ini itu semua bor itu nggak bisa kita atur kemiringannya ya. Untuk ke kanan ke kiri oke lah, tadi kita bisa setting mau berapa derajatnya ya, bisa kita sesuaikan dengan mata bornya. Namun untuk kemiringan ke depan atau ke belakangnya di situ sama sekali nggak bisa di setting dan itu berlaku untuk semua bor. Dan kejadiannya juga terjadi pada brand NLG ini. Itu setelah saya ukur ya, di situ sedikit ada selisih ya, kemiringan ya antara mata bornya dengan base-nya. Ya agak sedikit lari ya, mau gimana lagi. Mungkin nanti akan saya akalin aja ya, entar diganjel atau apa gimana gitu ya, supaya dia itu posisi mata bornya bisa tegak lurus atau 90 derajat dengan base-nya. Nah, selanjutnya saya sedikit akan share kekecewaan saya terhadap produk NLG yang satu ini ya. Ya, sebenarnya kekecewaan ini sih udah saya ketahui sebelum saya ambil produknya. Namun setelah saya menimbang-menimbang ya ujung-ujungnya tetap NLG yang jadi pilihan. Oke, jadi kekecewaan ini sebenarnya bukan masalah minus ya. Tapi teman-teman perhatikan ya, itu tadi saya lihat speknya itu di toko online itu dia menggunakan kapasitas motor terbesar di kelasnya, yang dimana dia itu menggunakan motor 1 HP atau 750 watt, yang artinya ya dibandingkan dengan rivalnya dia paling unggul gitu ya. Tapi ternyata saya nggak tahu apakah itu keluaran terdahulunya. Yang jelas untuk keluaran sekarang dia hanya menggunakan mesin setengah HP, yang dimana wattnya itu tadi kita lihat ya 375 watt. Ya artinya kalau dibandingkan dengan rivalnya untuk motornya ya bisa dikatakan rata-rata aja gitu ya. Nah, jadi ini saya share ke teman-teman, maksud dan tujuan saya itu supaya teman-teman itu nggak terlalu berharap lebih ya. Mungkin di lapak online tulisannya seperti itu, tapi kalau udah dibeli malah dapatnya yang seperti ini kan sedikit kecewa kan gitu ya. Ya sedikit banyaknya kecewa lah ya. Atau mungkin teman-teman bisa tanya langsung ke penjualnya ya, ke sellernya, kira-kira apakah memang benar 1 HP atau mungkin aja itu stok lama yang masih menggunakan mesin 1 HP. Yang jelas menurut saya sih yang sekarang ini rata-rata udah menggunakan mesin setengah HP ya. Jadi ya itu perlu menjadi apa juga, menjadi pengingat juga buat teman-teman. Nah, jadi kalau ditanya apakah dengan mesin yang setengah HP ini aja tenaganya kurang, sebenarnya bukan kurang ya, ya udah cukup lah. Yang rata-rata memang menggunakan setengah HP. Namun kan kalau memang dapat yang 1 HP kan tentunya lebih jos kan gitu aja ya kan. Nah, oke ya, mungkin itu aja pembahasan kita tentang produk dari NLG ini ya, secara khusus dan secara umum kita bandingkan tadi ya. Nah, namun untuk harganya sendiri ini teman-teman bisa perhatikan kenapa saya ambil NLG ini ya, tergolong harganya terjangkau ya, 2,2 atau 2,3 juta gitu. Mungkin ada yang 2,5 ya, tergantung lapaknya sih. Kalau saya bandingkan dengan brand-brand lain yang harganya segitu-segitu juga, namun brandnya menurut saya nggak jelas ya, mendingan NLG aja ya, dia jelas ada service centernya kan gitu aja. Untuk garansinya sih menurut saya juga oke ya, NLG
gini ya, kayaknya dapat 3 bulan servis dan spare part. Kayaknya sih ya, tapi nanti saya cek lagi. Nah, oke ya, kalau gitu kita masuk ke pembahasan awal tadi. Kita akan coba bandingkan kira-kira teman-teman itu butuh yang 13 atau butuh yang 16. Oke, kita bahas dari tenaga ya. Untuk tenaga dan kapasitasnya tentunya ya lebih besar punya 16 mili ini ya. Dia tenaganya akan mesinnya lebih besar ketimbang yang 13 mili. Jadi kalau teman-teman itu workflow-nya itu lebih ke yang kerja-kerja berat, misalkan untuk bengkel-bengkel besi ataupun untuk bubut-bubut besi gitu ya. Tentunya ya membutuhkan mesin yang seperti ini dengan tenaga yang cukup ya. Kalau yang 13 mili itu dirasa kurang. Nah, artinya kalau memang teman-teman itu butuh tenaga, jelas yang 16 mili ini adalah pilihannya. Nah, lalu bagaimana dengan woodworking? Oke ya, secara fungsi memang kalau kita bandingkan antara 13 mili juga udah cukup ya, apalagi yang 16 mili ya udah cukup sekali ya. Nah, namun sebenarnya apabila teman-teman itu membutuhkan lebih dari fungsi, misalkan untuk kemudahan dalam pengoperasiannya ya, itu tadi jauh ya lebih mudah, enak menggunakan yang 16 mili ini. Kalau yang 13 mili tadi semuanya serba manual, tapi kalau yang 16 mili ini bisa dikatakan ini udah oke sekali ya, secara fitur-fiturnya itu, secara pengoperasiannya itu mudah sekali. Dan menurut saya ya, walaupun kita nggak butuh tenaga yang besar, bor 16 mili ini cocok sekali ya digunakan untuk professional user ya, apalagi kalau memang teman-teman itu passionnya di woodworking, pantas sekali untuk menggunakan yang 16 mili. Oke ya, jadi segitu aja dulu bahasan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Mungkin teman-teman ada yang mau ditambahkan atau ada yang dikritik, silahkan aja. Oke ya, kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.